Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Perkenalkan, saya Amelia Nur Sifa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah kimia analisis. Langsung saja dimulai ya. Yang berjudul analisis merkuri dan hidroquinon pada krim pemutih yang beredar di Jayapura. Di sini ada pendahuluan. Merkuri dan hidroquinon merupakan salah satu bahan berbahaya yang menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi, kerusakan otak, dan kanker. Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Logam berat apabila terakumulasi di dalam tubuh organisme yang dapat menghambat kerja enzim sehingga proses metabolisme terganggu. Bahkan bisa jadi pemicu dan penyebab alergi, mutagen atau mutasi gen, teratogen, karsinogen bagi manusia. Itu menurut Forbes 1986. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi, iritasi, perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Efek dari pemakaian merkuri ini dimulai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada kulit dan akhirnya mengakibatkan alergi serta iritasi kulit. Itu menurut BPOM pada tahun 2008. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakannya itu pertama ada alatnya. Alatnya itu berupa timbangan analitik, gelas ukur, bunsen, kawat tembaga, amplas, plat tetes, penangas air, penangas es, pipa kapiler, sama lampu UV 254 nanometer. Selanjutnya ada bahan penelitian yang digunakan, yaitu ada sampel krim pemutih yang diduga mengandung hidroquinon dan merkuri yang diambil dari toko kosmetik dan praktik dokter. Selanjutnya ada kalium iodida atau Kl sebanyak 0,5 normalitas, ada aluminium foil, ada asam klorida pekat atau HCl, ada asam nitrat pekat atau HNO3, aquades, baku pembanding hidroquinon, besi 3 klorida atau FeCl3, etanol 96%, toluen, asam asetat, glasial, plat KLT60F254, HCl4 normalitas, dan natrium sulfat atau Na2SO4. Selanjutnya ya. Di sini ada uji yang dilakukan. Yang pertama ada uji kualitatif merkuri, meliputi uji organoleptik, uji warna KL, uji nyala api. Selanjutnya ada uji kualitatif hidroquinon. Yang pertama ada uji preaksi warna, uji dengan KLT, dan penetapan kadar sampel hidroquinon. Jadi apakah si krim pemutih ini mengandung merkuri atau tidak? Jadi nanti ditetapkan pada kadar sampel hidroquinon di uji itu ya. Selanjutnya ada penentuan LOQ dan LOD. Dan hasilnya nih ya, ketika diuji organoleptik dan kelarutan, pengujian didasarkan pada proses penginderaan bahan organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah pembau dan indera
perabaan atau sentuhan. Jadi hidung sama kulit ya guys. Di sini ada tabel hasil uji organoleptik krim pemutih, yaitu sampel A, sampel B, C, D, E, F, G, dan H. Di sini memiliki hasil kalau sampel A itu lembut, tidak lengket, warnanya kuning langsat, tidak ada bau, dan kelarutannya larut dalam air dan etanol. Selanjutnya sampel B lembut, tidak lengket, sama kuning cerah, baunya khas, hanya larut dalam air. Selanjutnya ada sampel C lembut dan tidak lengket, warnanya kuning, kelarutannya larut dalam air dan etanol. Selanjutnya ada sampel D lembut dan lengket, warnanya kuning, baunya harum dan menyengat. Kelarutannya larut dalam air dan etanol atau di etanol ada endapan kuning. Selanjutnya ada sampel E lembut dan tidak lengket, sama warnanya jadi putih, harum dan menyengat. Kelarutannya larut dalam air dan etanol. Selanjutnya ada sampel F lembut dan lengket, warnanya merah muda, harum dan menyengat, larut dalam air dan etanol, ada endapan merah muda. Selanjutnya ada sampel G. Sampel G lembut lengket, warnanya coklat, harum dan menyengat, larut dalam air dan etanol, dalam etanol terdapat endapan putih. Selanjutnya ada sampel H, lembut dan lengket, warnanya coklat, berbau harum dan menyengat, kelarutannya larut dalam air dan etanol, ada endapan putih. Selanjutnya ada hasil uji kuantitatif merkuri. Reaksi warna Kl, larutan sampel ditambahkan dengan HNO3 pekat. Penambahan HNO3 pekat pada sampel bertujuan untuk melarutkan logam merkuri karena sifat logam merkuri yang mudah bereaksi dengan HNO3 pekat. Reaksi yang terjadi antara logam merkuri dengan HNO3 pekat adalah HGS plus 2NO3 AQ plus 4H AKI HG2 AKI 2NO2G 2H2O 2H20I. Hasil yang diperoleh terjadi dari ke-8 krim sampel uji menunjukkan hasil positif dengan penambahan larutan Kl 0,5N karena terjadinya reaksi yang terjadi antara ion merkuri Hg2+ dengan kalium iodida. Jadi semua sampel positif mengandung merkuri. Uji kualitatif hidroquinon nih. Pada pengujian hidroquinon dilakukan dengan reaksi warna menggunakan tes kit larutan FeCl3 yang sudah dikomersilkan atau di pasaran, yaitu nih ada di sini di gambar 2. Hidroquinon jika ditambahkan FeCl3 menghasilkan senyawa yang kompleks. Senyawa yang terbentuk karena unsur O pada hidroquinon berkaitan dengan FeCl3 yang membentuk reaksi menghasilkan warna hijau dalam kondisi asam. Di sini ada, kalau dia warnanya kuning berarti dia 0% hidroquinon. Kalau dia sampai kalau dia sampai 50% sampai warnanya seperti ini abu-abu gitu, dia berarti mengandung hidroquinon. Kemudian ada uji LOQ dan LOD. Ini kayaknya lupa edit. Dari hasil persisi yang diperoleh penelitian ini adalah 0,088%.
Persisi merupakan ukuran tingkat ketidakpastian hasil analisis. Uji persisi dilakukan dengan metode pengulangan sehingga diperoleh ketinggian yang tinggi, ketelitian yang tinggi. Ketelitian dinyatakan dengan nilai RSD atau Relative Standard Deviation. Jadi semakin kecil nilai RSD yang diperoleh, maka ketelitiannya semakin tinggi, dan sebaliknya. Semakin besar nilai RSD yang diperoleh, maka ketelitian semakin rendah. Hasil persisi yang diperoleh dari penelitian ini adalah 0,0688%. Persen diperoleh kembali yang diperoleh adalah 95,664%. Syarat akurasi yang baik adalah 96-105% dan beberapa pendapat antara 80-120%. Hal ini dikarenakan semakin kompleks penyiapan sampel dan semakin sulit metode analisis yang digunakan, maka nilai yang diperoleh kembali nilai perolehan kembali yang diperoleh semakin rendah atau kisaran semakin lebar. LOD atau batas deteksi alat untuk hidrokuinon adalah 3,464 ppm, sedangkan LOQ-nya atau batas kuantitasnya adalah 11,546 mg per mililiter. Perhitungan dilakukan secara statistik melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi. Batas deteksi merupakan batas minimum suatu analit yang dapat mendeteksi, sedangkan batas kuantitasi merupakan batas minimum analit yang dapat dihitung kadarnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji kualitatif pada 8 sampel krim pemutih yang beredar di Jayapura. Ke-8 sampel positif mengandung merkuri dan 6 diantaranya positif mengandung hidrokuinon, yaitu krim A, D, E, F, G, N, H, atau A, D, E, F, G, dan H. Hasil uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis, 6 sampel krim positif mengandung hidrokuinon dengan kadar sampel A sebesar 5,143 ppm, B sebesar 5,413 ppm, E sebesar 5,511 ppm, F sebesar 5,542 ppm, G sebesar 5,53 ppm, dan H sebesar 5,542 ppm. Dengan perolehan nilai persisi 0,0688%, akurasi 95,664%, LOD 3,464 ppm, dan LOQ 11,546 ppm. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Belum banyak pemahaman tentang materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.